Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Pada pertemuan 4 ini kita akan belajar mengenai bentuk akar ya. Bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar ini kita akan belajar tiga mengenai macam-macam dari bentuk akar. Kemudian kita nanti akan belajar mengenai rasionalisasi akar dan menyederhanakan bentuk akar juga. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai perpangkatan bilangan bulat dan pecahan, di mana ketika kita belajar perpangkatan bilangan pecahan itu sangat erat kaitannya nanti dengan bentuk akar ini. Nah, beberapa sifat dari bilangan berpangkat itu bisa diterapkan pada bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar itu sendiri, kalian sudah tahu kan akar itu seperti apa? Lain akar pohon ya, akar itu kalau dalam matematika simbolnya kan ini kah. Kalau misalkan ada akar X, nah ini dibaca akar kuadrat X gitu ya. Akar itu seperti ini nih, yang ini gitu ya, itu akar. Nah, untuk bentuk akar ini ada beberapa macam. Yang pertama pernah Ibu jelaskan ya pada sifat-sifat eksponen pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai yang pertama itu jika akar dari A pangkat M dan indeksnya N, maka nanti cara pengerjaannya jadi A pangkat M dibagi N gitu ya, dimana A-nya itu harus bilangan real gitu ya, dimana A-nya itu termasuk bilangan real. Nah, untuk contohnya kita ingatkan kembali ya, untuk contohnya misalkan di sini eh, ada akar dari 4, indeksnya 3, maka nanti pengerjaannya yaitu akar dari kita sederhanakan lagi ya, 2 pangkat 2, indeksnya 3. Maka nanti pengerjaannya yaitu 2 pangkat 2 per 3 gitu. Paham? Nah, kemudian untuk contoh 2, misalkan ada akar dari 32, indeksnya 5. Nah, kalau misalkan ini kita rubah dulu ke yang lebih sederhana, 32 tuh 2 pangkat berapa ya kalau di eksponen? Berarti akar 32 itu 2 pangkat 5, ya, indeksnya 5, maka nanti pengerjaannya 2 pangkat 5 per 5. 2 pangkat 5 per 5 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan berapa? 2 gitu. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan ada berapa? Akar dari 81, indeksnya misalkan berapa ya? Indeksnya 4. Nah, kita rubah akar dari 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, indeksnya berapa? 4. Berarti nanti pengerjaannya 3 pangkat 4 dibagi 4 gitu ya. Berarti 3 pangkat 1, hasilnya 3. Terus ada lagi misalkan akar dari 64 ya, di pangkat 4, indeksnya 6. Nah, kalau misalkan seperti ini kita rubah dulu, berarti akar dari 64 itu sama dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi ini 4, indeksnya berapa? 6. Berarti nanti pengerjaannya ini harus ingat ya, pangkal. Kalau pangkat dikali berarti 2 pangkat 24, dari mana 6 dikali 4, indeksnya 6. Berarti nanti akar dari 2, langsung saja, jadi sama dengan 2 pangkat 24 per 6. 24 per 6 berarti jadi 2 pangkat 24 bagi 6 tuh 4 ya. 2 pangkat 4 berapa? Hasilnya 16 gitu. Paham? Paham ya, soalnya ini sudah Ibu jelaskan di sifat eksponen yang terakhir gitu, yang bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk akar yang kedua. Oke, yang kedua yaitu di sini apa? Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat B gitu ya. Jadi di dalam akar ada akar lagi gitu, akar di dalam akar. Nah, cara pengerjaannya nanti kita ambil dulu ya. Ini kan akar di dalam akar. Kita ambil dulu akar dari
akar A pangkat B, indeksnya berarti nanti M dikali N gitu ya. Jadi M dikali N. Maka nanti hasilnya akan menjadi A pangkat B per M dikali N gitu. Nah ini A pangkat B dibagi M kali N. Dimana untuk A dan B-nya ini harus termasuk anggota bilangan real. M dan N-nya itu harus termasuk ke dalam bilangan bulat positif gitu ya syaratnya. Nah untuk contohnya, misalkan akar indeksnya di sini 2, kemudian dari akar 16 pangkat 2 di sini indeksnya 4 ya. Jadi akar pangkat 2 dari akar pangkat 4 dari 16 pangkat 2 gitu ya. Dan nanti pengerjaannya tinggal masukkan, berarti sini tulis lagi akar 16 pangkat 2, di sini indeksnya kalikan 2 dikali 4. Berarti akar dari 16 pangkat 2 indeksnya 2 kali 4 itu 8. Nah kita sederhanakan kembali ya, yang 16 nya berarti akar dari 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, indeksnya 8, berarti sama dengan akar dari 2 pangkat 8, indeksnya 8. Nah kalau misalkan memang sudah seperti ini, jadi tinggal 2 pangkat 8 per 8 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan berapa? 2 gitu. Contoh yang lainnya lagi, di sini ada akar indeksnya 8, kemudian akar dari 4x indeksnya 5. Nah, kalau misalkan seperti ini, maaf bukan 8, 3 ya. 3 berarti nanti sama dengan akar dari 4x ya. Ininya 3 dikali 5 berarti akar dari 4x pangkat 15 gitu ya, indeksnya 15. Sudah selesai gitu. Terus atau bisa misalkan akar pangkatnya 6 atau indeksnya 6, kemudian akar dari x pangkat 2 indeksnya 4. Nah kalau seperti ini tinggal akar dari x pangkat 2 ya, indeksnya 6 kali 4 berarti akar dari x pangkat 2 indeksnya 24 ya, berarti sama dengan x pangkat 2 per 24 atau x sama dengan 1 per 12. Kalau dibuat akar lagi berarti akar dari x pangkat 1 indeksnya 12 gitu ya. Atau boleh ditulis x pangkat satunya boleh atau tidak juga gak masalah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rasionalisasi bentuk akar ya. Nah untuk rasionalisasi bentuk akar ini ada 2 bentuk. Yang pertama bentuknya yaitu bentuk akar A per akar B gitu ya. Nah kalau misalkan untuk ini ada 2 penyelesaian, ada 2 bentuk. Yang pertama yaitu apabila A per akar B, nanti penyelesaiannya A per akar B dikali akar B per akar B gitu ya. Jadi untuk rasionalisasinya dikalikan dengan penyebutnya gitu ya. Kemudian untuk bentuk yang kedua, di mana akar A per akar B sama dengan akar A per akar B dikali akar B per akar B gitu ya. Nah ini belum selesai. Nah untuk ini penyelesaiannya A dikali akar B sama dengan A dikali akar B
per B, akar B dikali akar B hasilnya B gitu. Kalian harus ingat bahwa bahwa ketika akar ya dikali akar itu hilang akarnya, atau misalkan akar dikali akar ini hilang akarnya gitu ya. Nah ini juga perumpamaannya, misalkan akar 4 dikali akar 4 sama dengan akar 16. Akar 16 hasilnya berapa? 4 gitu. Nah ini juga bisa akar B dikali akar B hilang akarnya, jadi sama dengan B gitu. Nah kalau misalkan ini hasilnya nanti akar A dikali akar B berarti akar A dikali B per akar B dikali akar B hasilnya B gitu. Oke, paham ya? Sampai sini kita lanjut ke contoh. Nah, kita contoh yang pertama, misalkan contoh misalkan sederhanakan dari 6 dibagi akar 2. Nah, nanti cara pengerjaannya sama dengan 6 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Berarti 6 kali akar 2, tulis lagi 6 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, 2. Ini bisa dibagi, bisa. 6 dibagi 2 hasilnya 3 akar 2 gitu. Paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu akar A dibagi akar B sama dengan nanti akar A per akar B dikali akar B dikali akar B per akar B. Maaf, sama dengan akar dari A dikali B per B gitu ya. Nah, untuk contohnya ini misalkan contoh sederhanakan, misalkan akar 3 dibagi akar 2, maka nanti penyelesaiannya akar 3 per akar 2 dikalikan akar 2 ya, sama penyebutnya per akar 2. Oke, akar 3 dikali 2 ya. Ini dalam satu akar. Oke, per akar 2 dikali akar 2, 2 ya. Akar 3 kali akar 2 akar 6 per 2 atau 1 per 2 akar 6. Itu. Nah, yang kedua untuk rasionalisasi bentuk akar ini bentuk akarnya yaitu C dibagi A positif negatif akar B. Artinya ini apa? Ini ada dua bentuk ya. C per A ditambah akar B. Kemudian bentuk yang kedua C dibagi A dikurangi akar B gitu. Nah, nanti kita jelaskan ya satu-satu. Untuk yang bentuk yang pertama yaitu C dibagi C per A ditambah akar B gitu. Nah, nanti cara penyelesaiannya tinggal dikalikan sama penyebutnya gitu ya. Tetapi yang ini apabila ininya ditambah nanti berubah menjadi dikurang gitu. Jadi terus lagi C per A ditambah akar B nanti dikali A dikurangi akar B per A dikurangi akar B gitu ya. Sama dikali ini tapi beda simbolnya, yang tadinya ditambah menjadi dikurang. Nanti hasilnya yaitu C dikali A dikurangi akar B berarti C dikali dalam kurung A dikurangi akar B, kita kasih kurung ya, per nanti A dikali A, di sini A dikali A kuadrat, kemudian positif akar B dikali negatif akar B, berarti dikurangi positif kali negatif akar B dikali akar B gitu ya. Kalian harus ingat juga yang ini ya, yang ini itu kalian harus ingat. Jadi ketika A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B gitu ya. Jadi harus ingat itu. Jadi nanti C dikali A kurangi akar B dibuat dalam kurung C dikali A dikurangi akar B per A kuadrat dikurangi B gitu. A dikali A kuadrat. Dan tetap kalau A dikali min B juga kan min A akan habis sama positif akar B dikali A gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ini. Nah, itu. Hasilnya ini.
Kemudian bentuk yang kedua itu, kalau bentuk yang kedua nanti ya, bentuk yang kedua mah berarti C dibagi A dikurangi akar B gitu ya. Berarti nanti pengerjaannya C per A dikurangi akar B nanti dikali A ditambah akar B per A ditambah akar B. Berarti nanti hasilnya C dikali A tambah akar B berarti C dalam kurung A ditambah akar B per A dikali A kuadrat, tetap min kali positif min, akar B kali akar B, B gitu ya. Ini juga sama gini. Yang bedanya ini ya, simbolnya gitu. Oke, kita kasih ke contoh. Nah, untuk contohnya ya di sini misalkan 7 dibagi akar 3 ditambah 2 misalkan. Nah, ini akarnya di depan gak apa-apa ya, sama aja ya. Tinggal penyelesaiannya 7 dibagi akar 3 ditambah 2 nanti dikali, berarti akar 3 dikurangi 2 karena berubah ya. Nah, penyebutnya akar 3 dikurangi 2 berarti hasilnya nanti bakal bagaimana? 7 dikali akar 3 min 2 berarti 7 dalam kurung akar 3 min 2 dibagi akar 3 kali akar 3 hasilnya 3 positif kali negatif 2 kali 2 berapa? 4 berarti 7 dalam kurung akar 3 min 2 per 3 kurangi 4 itu min 1 min 1 berarti nanti jadi 7 bagi min 1 min 7 dalam kurung akar 3 kurang 2 ya. Ini bisa dikalikan, bisa. Jadi hasilnya berapa? Min 7 akar 3 ditambah 14 ya. Min 7 kali min 2 positif 14 gitu. Sampai sini paham insyaallah ya, paham. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua yaitu ini ya yang dikurang, pengurangan. Yang penyebutnya dikurang. Berarti misalkan ada 4 dibagi 3 dikurangi akar 5 berarti nanti pengerjaannya sama dengan 4 per 3 dikurangi akar 5 dikali 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya berarti 4 dikali 3 ditambah akar 5 per 3 dikali 3 9. Negatif kali positif negatif, akar 5 kali akar 5 5. Berarti di sini 4 dikali 3 ditambah akar 5 per 9 kurangi 5 4. Berarti ini bisa dicoret, hasilnya 1 kan, berarti 3 ditambah akar 5 itu. Oke, bentuk yang ketiga yaitu bentuk akar C dibagi akar A positif negatif akar B. Nah, maksudnya di sini kita uraikan, jadi C dibagi akar A ditambah akar B, yang keduanya C dibagi akar A dikurangi akar B gitu ya, maksud yang ini. Kemudian kita uraikan lagi ya untuk yang A-nya. C dibagi akar A ditambah akar B, berarti nanti pengerjaannya bagaimana? Oke, C dibagi akar A ditambah akar B berarti dikali ini penyebutnya. Yang bedanya apa? Yang tadinya ditambah jadi dikurang. Berarti akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B gitu. Nah, nanti dikali akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Berarti C dikali ini tinggal masukkan C dikali
akar A dikurangi akar B per akar A dikali akar A positif kali negatif negatif akar B berarti B gitu ya. Sama untuk yang keduanya juga seperti itu ya. Yang ini yang dikurang, hanya saja simbolnya yang berbeda gitu. Untuk yang keduanya mah berarti tinggal diganti saja ininya. Yang kedua teh A dikurangi ya. Berarti coba yang kedua B berarti akar A dikurangi akar B gitu ya. Berarti nanti C per akar A dikurangi akar B berarti dikali akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B berarti nanti hasilnya C dalam kurung akar A ditambah akar B akar A dikali akar A min positif min akar B dikali akar B berarti B ya, sama aja gitu ya. Tinggal sekarang kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contohnya yaitu 12 dibagi akar 6 ditambah akar 2 berarti nanti 12 per akar 6 ditambah akar 2 dikalikan akar 6 dikurangi akar 2 per akar 6 dikurangi akar 2 sama dengan 12 dalam kurung ya dikali akar 6 dikurangi akar 2 per akar 6 dikali akar 6 6 positif kali negatif negatif akar 2 kali akar 2 2 berarti 12 dalam kurung akar 6 kurangi akar 2 berarti dibagi berapa 6 kurangi 2 4 12 bagi 4 3 berarti hasilnya 3 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2 gitu ya, paham? Ataupun contoh yang kedua juga sama ya, paling nanti bedanya di simbol di sini nih biasanya. Oke, kita masuk ke penyederhanaan bentuk akar. Nah, kalau misalkan penyederhanaan bentuk akar ini misalkan diketahui akar dari A ditambah B positif negatif 2 dikali akar A dikali B. Nah, artinya positif negatif ini bisa ditambah bisa dikurang. Nah, nanti hasilnya itu akan langsung menjadi akar A ditambah positif negatif akar B gitu ya. Jadi ini bisa ditambah bisa dikurang tergantung soal, dan syaratnya harus lebih besar dibanding B gitu ya. Misalkan untuk contoh misalkan sederhanakan akar 8 misalkan ditambah 2 akar 15 gitu ya. Nah, untuk caranya kita memakai formula yang di atas ini ya. Lihat bentuknya sama tidak? Sama ya, ini ada. Nanti hasilnya ketika dijumlah dia menghasilkan 8, ininya ditambah kemudian 2-nya ada, dan ketika dikali dia memakai hasilnya 15. Kita cari dulu yang 15. Perkalian 15 itu yaitu ketika dikali jadi 15 itu kan bisa 1 dikali 15 kemudian 3 dikali 5 gitu ya. Ada lagi tidak ada. Nah, nanti ada 2 ketika dikali dia jadi 15 ya, ini A dikali B dia jadi 15, dan ketika A ditambah B dia jadi 8 gitu ya. Nah, kira-kira dari sini mana ketika yang dijumlahkan, ketika dijumlahkan dia jadi 8 berarti 3 dan 5 ya. Ketika dijumlahkan dia jadi 8 ya. 3 ditambah 5 3 ditambah 5 8, 3 dikali 5 15, dengan syarat A nya lebih besar daripada B nya. Ini bisa jadi B, ini bisa jadi A gitu ya. Jadi di sini bisa diuraikan sama dengan akar dari A nya berapa harus lebih besar dibanding B, berarti A nya 5 ditambah 3 ditambah 2 akar dari 5 dikali 3 gitu. 5 tambah 3 8, 5 kali 3 15 sama kan. Oke, hasilnya tinggal langsung akar A ditambah akar B, berarti akar A nya berapa? Sama dengan akar A 5 ditambah akar B nya berapa? 3. Jadi hasilnya akar 5 ditambah akar 5 ditambah akar 3. Gampang tidak gampang ya?
gampang ya, ini gampang sekali. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini 9 dikurangi akar 56. Secara bentuk, melihat formula yang di atas, ini nggak ada duanya ya, berarti kita cari. Kita cari dulu di sini, cari dulu ya. Berarti 2 akar A dikali B itu sama dengan akar 56. Gitu ya. Berarti kita tulis lagi di sini 2 akar A dikali B sama dengan 56 itu perkalian 56 itu bisa 8 kali 7, tapi yang bisa diakarkan lagi angkanya bisa 4 kali 14 gitu ya. Itu bisa di 8 kali 7 56, bisa 4 dikali 14. Terus apa lagi ya? Bisa apa lagi? Nah, kalau misalkan yang bisa diakarkan itu bisa ini ya, 4 kali 14. Jadi 4 itu ada akar 42 hasilnya. Kalau ini enggak ada ya. Berarti kita ganti di sini 56 itu 4 dikali 14. Oke, berarti 2 akar A dikali B gitu ya. Akar 4 berapa? 2. Berarti akar ini sisanya 14, 7 dikali 2. Sama ya, 2 A kali B gitu ya. 7 kali 2 14 A. Nah, ini 9 sama ya. 7 dikali 2 14, 7 ditambah 2 9 ya, berarti A-nya 7, B-nya 2. Tinggal masukkan di sini, berarti akar dari 7 ditambah 2 dikurangi 2 akar dari 7 dikali 2. Sama kan? Sama. Oke, sama, berarti hasilnya tinggal akar 7 dikurangi akar 2. Gampang dong. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kalian dapat memahami video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.